Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro, kemudian Sahibul Bait Pak Yai Khudori yang selalu meluangkan tempatnya untuk kajian ketarjian, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian baik yang berasal dari PRM Ledok Kulon maupun yang berasal dari Bojonegoro secara umum ataupun di luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian setiap 1 bulan sekali bersama PRM Ledok Kulon dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian kali ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu yang berkaitan dengan maulidan dan kitab mawalid. Nah, kenapa kok topik ini penting untuk kita coba kaji dan kita dalami ya? Yang pertama, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan, orang Jawa menyebutnya bulan Maulud ya, atau sasi mulut. Karena itu dihubungkan dengan kelahirannya Nabi, yaitu Nabi dilahirkan pada Amul Fil, tahun gajah, kemudian bulannya Rabiul Awal, tanggalnya Tsaniya Asyara, yaitu tanggal 12. Kemudian harinya hari Senin. Itu pendapat yang umum diyakini oleh mayoritas para ulama atau jumhur ulama. Meskipun ada khilaf atau perbedaan di kalangan mereka. Tapi itu yang umum dirayakan dan juga di negara kita. Dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat misalnya kitab Maulid, yaitu kitab berjanji ya. Maka di sana, karena kita juga membahas kitab Maulid, maka saya sebutkan ya apa yang disampaikan oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Orang Jawa menyebutnya perjanjian ya. Perjanjian ya. Wa rajih annaha qubaila fajri yaumil itsnain. Pendapat yang kuat bahwasanya Nabi itu dilahirkan sebelum fajar yaumil itsnain, pada hari Senin. Tsaniya asyara syahri Rabiul Awal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil, dari tahun gajah. Nah, itu keterangan kitab Al-Barzanji. Nanti yang kita akan coba lihat, karena topik kita kan maulid. Maulid ini kita mencoba melihat sebenarnya Muhammadiyah itu masuk pro atau kontra dalam menyikapi maulid itu. Kemudian kitab mawalid nanti kita akan coba kaji. Kalau misalnya nanti kita katakan Muhammadiyah itu ternyata tidak anti maulid, apakah dalam perayaan maulid yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah itu juga menggunakan kitab mawalid atau tidak? Kitab mawalid itu kitab yang berbicara tentang kelahiran Nabi, atau secara umum ya sejarah perjalanan hidup Nabi. Nanti kita coba kaji secara dalam ya. Ya, diantaranya yang populer di Indonesia yaitu Maulid Dzaiba gitu, atau Dzibaan orang Jawa. Kemudian Maulid Al-Barzanji, Barjanjan. Kemudian ada Maulid Syaraful Anam, kemudian ada Maulid Al-Azab, kemudian ada Qasidah Burdah. Yang secara umum kitab Mawalid itu dikumpulkan ya dalam kitab yang namanya Majmu'atul Mawalid itu. Kitabnya seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian, bisa ini umum dibaca di masyarakat, itu dijual di pasar dan juga di masjid-masjid ada, ini sangat populer. Ya, nanti kita akan coba kaji dan dalami ya tentang kitab-kitab tersebut. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Nah, karena kita lebih mengacu pada dokumen-dokumen ketarjian ya. Jadi meskipun Maulid itu ada pro dan kontra ya. Saya sengaja nggak tampilkan mana pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Tapi secara umum yang pro itu nanti semuanya disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin. Ya, di dalam kitab I'anatul Thalibin yang ditulis oleh Said Bakri atau Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, kitab yang cukup populer di kalangan pesantren di Indonesia, maka di Kitabun Nikah bab Al-Walimah, di situ disebutkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan Maulid ya. Tidak hanya Maulid itu dianggap minal bid'ah al-hasanah, termasuk bid'ah hasanah, tapi juga disampaikan fadilah-fadilah ya. Di antaranya fadilah membaca kitab Maulid dan seterusnya ya. Karena secara umum kitab itu yang dianggap otoritatif, yang sering dijadikan referensi atau acuan bagi kelompok yang pro Maulid ya. Kemudian yang kontra itu yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri negara Saudi, kemudian diikuti oleh fatwa-fatwa ulama Saudi yang secara umum menganggap Maulid itu bid'ah karena memang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, dan perayaan Maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah. Nanti kita coba akan pertajam ya. Saya tidak detail di situ karena di kajian saya yang sebelumnya saya sudah kupas itu antara pro dan kontra, kemudian sikap Muhammadiyah bagaimana. Kalau dalam kajian malam hari ini kita langsung concern di dalam pandangan Muhammadiyah melalui dokumen atau data-data di organisasi kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara referensi Maulid ya, berdasarkan perspektif Muhammadiyah, maka sebenarnya di SM ya, Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun kedua 1921 ya Masehi, itu sudah ada instruksi atau maklumat dari Hotbestur ya. Hotbestur itu bahasa Belanda artinya pengurus besar, yang sekarang Muhammadiyah pakai PP ya, pimpinan pusat. Di situ di Suara Muhammadiyah, bisa Bapak dan Ibu sekalian baca di foto yang saya tampilkan itu ya. Itu kan tulisannya Suara Muhammadiyah kawadelaken lelahan dening Muhammadiyah Taman Pustaka. Dan seterusnya, ini masih berbahasa Jawa. Itu ada tulisan yang besar itu. Ini namanya tulisannya Mauludan Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini redaksi bahasa Jawanya. Ya. Maka dari sini bisa kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau sekarang Muhammadiyah dianggap sebagai kelompok yang anti Maulid, sebenarnya tuduhan itu tidak benar ya. Karena sebelum berdirinya NU 1926 itu SM Suara Muhammadiyah sudah mencatat ada instruksi atau ada maklumat dari PP, yaitu SM tahun 1921. Artinya secara resmi Mauludan di Muhammadiyah itu lebih tua daripada Mauludan di kalangan para NU kan. Mauludan di kalangan para NU Oke. Kemudian berikutnya ada Suara Muhammadiyah juga nomor 4 tahun 1976, ini fatwa ya. Kemudian di HPT lama ada nanti yang disebut dengan Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Kemudian di HPT baru atau HPT jilid 3 itu ada hasil Munas Malang ya 1927 yang berkaitan dengan tuntunan seni dan budaya. Di situ berbicara juga tentang seni sastra, baik prosa maupun puisi, yang di situ lebih melihat kitab karya sastra yang ditulis oleh Said Ja'far Al-Barjanji itu dianggap sebagai karya sastra yang perlu untuk diapresiasi.
Kemudian ada PHIWM ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di situ juga bicara tentang pentingnya seni bagi warga Muhammadiyah. Kemudian Halaqah Tarjih Solo 2001. Kemudian fatwa-fatwa kita Bapak dan Ibu sekalian di SM itu mulai 1987 itu sudah ada fatwa ya, yang berbicara tentang maulid. Kemudian tadi bahkan 1976 tadi ya, 1987, kemudian 2003, 2005, 2008, 2009, dan mungkin masih ada yang lainnya yang belum saya tampilkan. Artinya persoalan maulidan atau maulid atau mulut itu macam-macam ya terminologinya, kemarin sudah saya bahas semuanya itu. Ada yang menyebut maulid, ada yang menyebut maulud, ada yang menyebut idul maulid, ada menyebut milad, macam-macam. Itu sering ditanyakan kepada majelis tarjih, sehingga dokumen-dokumen kita yang menjawab atau merespon pertanyaan itu cukup komprehensif ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita bicara tentang maulid ya dalam perspektif Muhammadiyah, maka tentu kita harus memahami dalam pandangan Muhammadiyah apa yang disebut perkara agama dan perkara keduniaan. Dalam kitab Masalah 5 kita itu sudah dijelaskan ya atau sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih tentang malhuwadin, apa itu agama, kemudian mahiyat dunia, apa itu dunia. Maka ketika Muhammadiyah bicara tentang agama, maka yang disebut agama itu ma'angsalahullahu fil Quran au ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam as-sunnah as-sahihah. Kemudian tahun 2000 itu sunnah sahihah itu dipertegas maknanya adalah sunnah makbulah. Sehingga sumber hukum kita di dalam Muhammadiyah yang pertama Quran, yang kedua as-sunnah al-makbulah yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Artinya kalau kita nanti tempatkan maulid itu sebagai permasalahan agama, ya harus ada dalil Quran dan dalil sunnah makbulah yang jelas. Ketika tidak ditemukan dalilnya, maka tentu tidak bisa disebut perkara agama. Oke, yang berikutnya di dalam kitab Masalah 5 kita itu ada rumusan yang berkaitan dengan mahiyat dunya, apa itu dunya, sebagaimana dalam hadis Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya kita yang lebih profesional, kita yang lebih tahu bagaimana mengatur persoalan kehidupan ini. Artinya kalau misalnya secara umum ulang tahun saja kita rayakan gitu. Orang Jawa ada ada tiron gitu. Kemudian hari jadi kota juga ada, negara kita ada HUT RI dan sebagainya. Nah, masa misalnya maulid tidak dirayakan itu. Artinya itu ditempatkan di persoalan keduniaan itu. Nah, nanti kita coba lihat ya, Muhammadiyah memetakannya ketika bicara maulid itu permasalahan dunia atau permasalahan agama. Nah, sehingga ini yang perlu kita pahami. Nah, tadi kalau kita bicara maulid itu perkara atau masalah diniyah, masalah agama atau diniyah, atau masalah keduniaan atau dunyawiyah. Berikutnya, di kitab Masalah 5 kita juga ada rumusan yang berbicara tentang ibadah. Di sana Muhammadiyah mengklasifikasikan ya, ibadah itu menjadi dua. Ada yang disebut ibadah amah atau ghairu mahdhah, ada yang disebut ibadah khosoh atau ibadah mahdhah. Nah, bedanya apa? Kalau ibadah amah atau ghairu mahdhah itu sesuatu yang sebenarnya mubah, tetapi kita niatkan menjadi ibadah sehingga berpahala. Tapi kalau ibadah khosoh atau ibadah mahdhah itu sudah ditentukan oleh syari', oleh Allah tentang kaifiyahnya, tentang tata caranya.
Misalnya sholat, zakat, puasa, itu haji itu disebut ibadah apa? Maqdoh. Artinya tuntunannya sudah jelas gitu. Nah, kalau ibadah ghairu maqdoh atau amah itu ya masuk perkara keduniaan, hanya saja kita niatkan untuk ibadah. Ya. Nah, sehingga tadi maulid itu kalau disebut ibadah, ibadah apa? Kalau ibadah maqdoh ya harus jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau ditempatkan ibadah ghairu maqdoh, tidak perlu untuk apa? Dicari dalilnya. Karena yang penting itu boleh, kemudian kita niatkan untuk apa tadi? Untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, di sini ya misalnya untuk syiar itu. Nah, syiar itu tentu ya tidak ditemukan dalil secara spesifik kan gitu. Oke. Oke. Sehingga perlu untuk kita coba terapkan kaidahnya ini. Ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalat tadi. Kalau misalnya maulid itu masuk perkara ibadah, maka berlaku al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-butlan. Hatta yadulla dalilu ala khilafih. Sampai ada dalil yang apa memerintahkannya. Kemudian al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu ya mengikuti. Artinya menunggu teks itu. Kalau ada dalil Quran dan Sunnah menyuruh ya kita lakukan. Kalau tidak ya tidak. Karena kalau kita ibadah tanpa ada dalilnya itu menjadi haram atau batal. Nah, maulidan juga semacam itu. Nanti kalau kita tempatkan maulidan itu sebagai ibadah maqdoh ya atau perkara keagamaan ya harus ada dalil secara khusus baik dari Quran maupun Sunnah. Kalau kayak kaidah muamalat itu kebalikannya. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala khilafih. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Itu. Artinya kalau kita tempatkan maulidan itu sebagai perkara keduniaan ya berarti boleh sampai memang ada dalil yang melarang. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekedar kita coba lihat ya historitas atau sejarah perayaan Maulid ya. Ternyata dalam catatan sejarah perayaan Maulid itu pertama kali itu dilakukan oleh dinasti Ubaid, yaitu Fatimi atau Daulah Fatimiyah. Ini mengikuti teologi Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu Syiah yang komunitasnya sekarang sudah nggak ada ya. Mungkin ada tapi perorangan. Dalam arti dalam bentuk negara itu tidak ada. Beda dengan misalnya Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 itu apa mazhab resmi yang diikuti oleh pemerintahan Iran. Itu mazhab Syiahnya Itsna Asyariyah, mengakui Imam 12. Kemudian ada Syiah Zaidiyah, itu secara umum diikuti oleh Yaman yang Yaman Utara, itu Yaman yang ada Sana'a itu Son'a itu yang di situ ada ibu kotanya, itu mazhabnya Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah Ismailiyah ini dulu pernah punya negara yaitu apa menguasai di Mesir, yaitu tahun 382 sampai 567 Hijriah. Nah, di dinasti Ubaid ini pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi. Artinya ini tadi 362 ini ya di setelah abad 3. Sehingga dalam catatan kitab Fathul Mu'in ya, menukil pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi. Di sana dikatakan inna amalal maulid hadatsa ba'dal qurun ats-tsalatsah. Sesungguhnya peringatan Maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah. Artinya tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan di zaman tabi'in. Oke. Tetapi bagaimana perayaan Maulid ini sekarang menjadi syiar Muslim Sunni atau Islam Sunni ya? Ternyata dalam catatan sejarah juga itu, ini bisa Bapak dan Ibu sekalian temukan di kitab I'anatul Thalibin juga. Di sana ada Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id, sahibu Arbil, ada yang baca Irbil ya, yaitu Sultan Abu Sa'id Mudhaffar
gubernur Irbil yang berada di Irak. Dalam catatan kitab Fathul Mu'in itu tuwfiya sanah salasin wasittimiyah atau 630 Hijriah. Sebagaimana yang saya tulis tadi. Artinya di sini ini abad ke-7. Nah, Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id sahibu Irbil, karena ini digambarkan seorang raja atau seorang gubernur yang mencintai para ulama, maka ketika itu membuat sayembara yang berkaitan dengan karya sastra penulisan tentang sejarah Nabi. Maka ada seorang ulama yang namanya Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Ini memenangkan sayembara tadi dengan menghasilkan karya sastra yang berbicara tentang sejarah Nabi yang namanya At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashir wan Nadhir. Dan namanya guyonannya ini agak-agak Muhammadiyah karena bahasanya At-Tanwir. Karena ya belum ada Muhammadiyah ya. At-Tanwir artinya pencerahan fi Maulidi Al-Bashir an-Nadhir. Tentang maulid atau kelahirannya seorang Nabi Al-Bashir yang memberi kabar gembira, An-Nadhir yang memberi peringatan. Kemudian dia mendapatkan hadiah alfu dinar, yaitu 1000 dinar. Ini kalau kita konversikan dalam uang rupiah yaitu jutaan, mungkin bahkan miliaran ini. Kemudian berikutnya di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu terjadi crusade ya, perang antara umat Islam dengan umat Kristen, karena ketika itu Yerusalem atau Palestina itu dikuasai oleh tentara salib. Maka Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kota suci yaitu Yerusalem itu menggunakan maulid itu untuk menumbuhkan semangat patriotisme atau semangat jihad. Bagaimana merebut kota suci umat Islam ketika itu yaitu Yerusalem. Nah, tentu nanti Salahuddin ini dia muatannya politik atau misalnya kepentingan keduniaan tadi untuk memunculkan semangat patriotisme. Sebagaimana setiap negara ada tadi hari kemerdekaan, di negara kita ada HUT RI, maka pemerintah ketika melakukan perayaan HUT RI itu ya intinya tadi untuk memunculkan kecintaan kepada negara dan menumbuhkan semangat juang atau patriotisme terhadap negara. Nah, mungkin Salahuddin ketika itu juga memanfaatkan maulid itu sebagai momentum bagaimana umat Islam itu tadi memiliki spirit untuk berjihad dan mengembalikan kota suci Yerusalem gitu. Itu dalam lintasan sejarah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang memperingati hari lahir, ya sebenarnya orang bergembira pada hari lahir itu ya boleh-boleh saja gitu. Misalnya kalau kita lihat Nabi Isa ibn Maryam itu juga menyatakan bahwasanya di hari kelahirannya itu ada keselamatannya. Maka Al-Quran menarasikan bagaimana Isa ibn Maryam itu menceritakan tentang hari kelahirannya dengan mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'ats wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan gitu. Yauma wulidtu artinya orang gembira pada hari kelahiran itu ya normal-normal saja, sangat natural atau sangat normal. Dan juga misalnya hadis riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari ya. Ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah puasa Yaumal Itsnain atau Shaumil Itsnain, hari Senin ya. Nabi menjawab fihi wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dalam riwayat yang lain wa fihi bu'itsu, saya diutus menjadi nabi. Itu juga hari Senin.
Wa fi unzila alayya, kemudian Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira itu, surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 itu juga di hari Senin. Artinya dari Al-Qur'an maupun sunnah itu orang-orang orang merayakan Maulid itu ya wajar-wajar saja gitu. Oke. Apalagi tadi kalau kita bergembira pada kelahirannya Nabi Muhammad, yang mana Al-Qur'an menyatakan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ketika Nabi Isa memberikan kabar gembira terhadap kedatangannya Nabi, itu juga bahasanya deh, Pak. Wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada kegembiraan yang ditampilkan. Kemudian orang gembira atau orang bersenang-senang karena mendapatkan rahmat Allah, itu boleh atau tidak? Al-Quran mengatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Ada disuruh fal yafrahu, disuruh apa? Gembira. Artinya ini dasar-dasar umum yang bisa dijadikan acuan ya. Misalnya kita bergembira pada saat Nabi lahir, itu ya boleh-boleh saja sebenarnya gitu. Tapi nanti kalau misalnya itu dibawa ke ranah ibadah yang secara khusus, nah itu butuh dalil kan gitu. Oke. Intinya kalau kita ingin memuliakan Nabi di hari kegembiraan tadi, apa yang harus, prinsip-prinsip apa yang harus kita jaga dalam memuliakan Nabi? Ya tentu memuliakan Nabi dengan membaca sholawat, ya, sholawat yang diajarkan oleh Nabi sebagaimana dalam sholat maupun yang lainnya, ya, maksudnya yang ada dalilnya dari Nabi, bukan sholawat yang mungkin buatan para ulama atau buatan udaba, ya, ahli syair gitu, ahli syair dan yang lainnya, dan mungkin mengandung unsur-unsur TBCS dalam pandangan kita. Bukan itu yang maksudnya, tapi ini lebih pada sholawat yang maksurah, dan ini jelas perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, ini ada perintah khusus untuk bersolawat kepada Nabi. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, hadis ini penting ya, nanti untuk kita coba aplikasikan untuk melihat tentang kitab-kitab mawalid tadi. Kenapa kok misalnya kita tidak memakai kitab mawalid? Nah, di sana atau hadis ini menjelaskan ketika kita memuji Nabi, itu ya memujinya wajar saja. Tidak menempatkan Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu yang menempatkan Nabi mereka sejajar dengan Allah. Sehingga dalam dogma Kristen ada yang disebut dengan Trinitas. Allah itu satu tapi memiliki 3 oknum. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Dan Nabi Isa ibn Maryam itu diposisikan sebagai Ibnullah atau anaknya Allah, disejajarkan dengan Allah atau menjadi oknum dari Trinitas itu. Satu oknum dari Trinitas itu. Nah ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Umar ibn Khattab, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, jangan engkau menyanjung aku berlebihan. Ini menyanjung biasa boleh, tapi kalau sudah la tutruni masuk ini berlebihan, kama atratin nasara ibna Maryam. Nabi memperjelas menyanjung berlebihan itu sebagaimana? Sebagaimana orang Kristen menyanjung nabinya berlebihan sampai dikatakan Isa itu ibnullah. Isa itu adalah anak Allah. Innama ana abdu. Nabi mempertegas bahwasanya dia hanya seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah kamu sekalian Abdullah wa rasuluh. Nabi disuruh disebut apa? Abdullah. Kalau Abdullah berarti ya manusia biasa. Makanya kita Bapak dan Ibu sekalian di dalam Kitabul Iman itu ketika bicara iman kepada Rasul itu dikatakan wa rasulu basyarun misluna.
Rasul itu ya manusia biasa seperti kita. Artinya apa kalau seperti kita? Ya yakuluna wa yashrabun, ya makan, ya minum, wa yamshuna fil aswaq, dan pergi ke pasar atau berjalan di pasar. Kenapa? Dan ternyata di dalam Al-Quran ketika Allah menggambarkan Rasul, itu yang digambarkan cuma sederhana itu. Innahum la ya'kuluna ta'am. Sesungguhnya Rasul itu ya makan makanan. Artinya kalau masih makan makanan, itu manusia. Tidak ada unsur ketuhanan. Kalau sudah tidak makan, nah itu baru Tuhan. Gitu. Kemudian wa yamshuna fil aswaq. Rasul itu juga berjalan di pasar. Kenapa kok dijelaskan? Artinya Rasul itu ya mencari penghidupan, bagaimana bisa hidup. Manusia butuh interaksi secara sosial, butuh bekerja. Artinya kalau sudah tidak bekerja, rezeki sudah datang atau bisa memberikan rezeki itu sudah levelnya Tuhan, ya gitu. Itu Al-Quran cukup sederhana itu ketika menggambarkan apa? Rasul. Artinya Rasul itu manusia biasa. Tapi wa rasuluh, ini sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan qul innama ana basyarun mithlukum. Tapi ada yuha ilayya. Sehingga BT kita Rasul itu istafahumullahu bi risalati. Allah memilih mereka untuk menyampaikan risalah Allah, waqtasahum bil wahyi, dan mengkhususkan mereka dengan wahyu. Meskipun tadi Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya posisinya dia hanya Abdullah, tapi Nabi Muhammad tentu manusia yang mulia. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah tuanya anak Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan atau kesombongan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam HPT jilid 3 itu ketika bicara tentang budaya dan seni dalam Islam, ada karakteristik budaya yang diakui oleh Muhammadiyah atau diapresiasi oleh Muhammadiyah. Yang pertama tentu budaya itu sesuai dengan Islamic values, ya, nilai-nilai Islam, artinya tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian budaya tadi bisa meningkatkan iman dan tidak mengandung unsur TBCS, ya, takhayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Ini penting ya, nanti kita untuk melihat misalnya kitab Maulid itu ya tentu karya sastra, itu bagian dari budaya, dan itu menjadi bagian ritual yang integral, ya, dalam perayaan Maulid. Dan mungkin banyak orang yang senang juga mendengarkan syair atau lantunan-lantunan itu, ya. Tapi nanti misalnya ada unsur-unsur TBCS-nya atau tidak, itu yang nanti kita akan coba kaji, ya. Sehingga prinsip peringatan Maulid dalam Muhammadiyah tadi, ini kesimpulan kita Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya sudah menunjukkan manhaj atau metodologi berpikir, ya. Muhammadiyah menempatkan peringatan Maulid Nabi itu masuk muamalat duniawiyah. Artinya bukan masalah agama. Tidak bisa disebut Maulid Nabi itu masalah agama. Kenapa? Karena kalau disebut masalah agama itu butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kan tidak ada dalil khusus dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bahkan tadi secara historitas perayaan Maulid itu baru dilakukan setelah abad ketiga Hijriah. Di masa Nabi, di masa sahabat dan tabi'in tidak ada. Kalau kita tempatkan muamalah duniawiyah, berarti hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi apakah kita tiap tahun harus merayakan Maulid? Ya tentu tidak. Diperbolehkan Muhammadiyah itu berdasarkan maslahat. Artinya kalau membawa maslahat, ya monggo dirayakan Maulid Nabi. Kalau tidak, ya tidak. Sehingga di dalam instruksi PP tidak ada instruksi secara khusus peringatan Maulid Nabi, kecuali yang 1921 tadi. Karena mungkin ketika itu dianggap membawa maslahat. Maksudnya apa? Ketika kaum Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah menganggap perayaan Maulid itu membawa hal yang positif, misalnya untuk untuk memperkenalkan sekolahnya, kemudian syiar dan sebagainya, ya boleh-boleh saja gitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian
hidup di komunitas masyarakatnya nggak mau ngaji, nggak mau berkumpul. Kemudian momentum Maulid ini bisa dijadikan media untuk berdakwah. Nah, maka boleh-boleh saja itu. Itu kalau dianggap membawa maslahat. Tapi kalau tidak membawa maslahat, nah mungkin perayaan Maulid sudah didominasi oleh tetangga sebelah ya, kita tidak usah kan, biar tidak ikut-ikutan misalnya. Dan kita juga jamaah kita sudah ngaji rutin, termasuk ngaji tarjih ini kan sudah rutin gitu. Berarti dianggap tidak merayakan Maulid secara khusus nggak apa-apa, ya berarti boleh-boleh saja. Karena di perkara keduniaan, kayak jenengan saya mau merayakan ulang tahun atau tidak itu terserah kan itu. Kalau merayakan ulang tahun sebagai ekspresi rasa syukur ya boleh. Tetapi ya maksudnya diniati ibadah, tidak diniati ibadah secara khusus gitu. Ya Maulid saja gitu ya. Termasuk tadi misalnya kita merayakan hari kelahiran orang Jawa Nironi, bikin ambeng ya boleh-boleh saja. Itu hukum asalnya. Tapi kalau jenengan misalnya ulang tahun gaya barat, pakai tiup lilin, pakai kue tar, lilinnya 100 dinyalain semuanya, kue tarnya nanti dibuat lempar-lemparan, yaitu menjadi haram, tidak boleh. Meskipun hukum asalnya mubah, tapi kalau melanggar syariat ya haram. Tapi bukan berarti hukum asal peringatan hari kelahiran itu haram, tidak. Tapi kalau nanti dalam perayaannya itu menyimpang dari syariat, ya tentu nanti hukumnya bisa menjadi haram. Artinya tidak bid'ah secara langsung loh. Beda dengan ibadah. Kalau jenengan nanti mau melakukan misalnya maghrib mengatakan 4 rakaat, itu sudah bid'ah. Gitu. Belum dilakukan saja sudah tidak boleh gitu ya. Kemudian yang berikutnya menghindari cerita-cerita dari hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Misalnya di kitab I'anatul Talibin itu macam-macam itu pandangan ulama ya. Misalnya siapa yang ingin rumahnya itu bebas dari bala, misalnya pandemi, nggak ada anggota keluarga yang meninggal sebab corona misalnya. Kemudian terhindar dari al-qahtu. Al-qahtu itu kekeringan. Maksudnya kalau ibu-ibunya dapurnya nggak mungkin nggak nyala, artinya ada yang dimasak. Kemudian aman dari lusus. Lusus itu pencuri. Itu supaya aman dibacakan kitab Maulid. Itu macam-macam Pak ceritanya, mungkin di kitab ini banyak ya. Saya nggak sampaikan karena mungkin nanti menyita banyak waktu ya. Hal-hal semacam itu ya tentu harus dihindari dalam perayaan Maulid di Muhammadiyah. Ya, misalnya nanti bagaimana tentang kitab berjanji, kitab riba dan sebagainya, nanti kita juga akan lihat. Kemudian orientasinya itu peningkatan iman dan mahabbah. Ini yang paling penting ya. Artinya Maulid itu tadi peningkatan iman dan mahabbah, bukan sebagian tempat merayakan Maulid hanya dangdutan dan sebagainya itu. Malah nanti laki-laki perempuan joget bersama, itu bukan peningkatan iman itu. Kemudian secara umum taklim. Taklim itu artinya apa? Memperkenalkan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, kemudian kita tadabburi. Itu prinsip peringatan Maulid di Muhammadiyah ya. Kemudian tidak dicampur TBCS. Ya, TBCS itu ya nanti ada syirik, ada khurafat, ada takhayul, ada bid'ah, maksiat, israf atau tabdzir ya. Misalnya gerbek Maulid itu bagaimana? Lah itu perlu dikaji karena gerbek Maulid itu kan makanan dilempar-lempar. Nah itu ya tentu nanti itu yang perlu dikaji kan. Ada israf atau tidak? Kalau semuanya misalnya bikin takir ya, takirnya tumpuk undung dan ibu sekalian. Itu kemudian nggak termakan, ya, itu perlu dikaji ulang kan. Kenapa kok sedekahnya kok tidak diatur gitu? Kenapa kok satu hari sedekahnya sama-sama sedekah gitu sehingga tadi banyak makanan yang tidak termakan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita pada inti kajian kita ya. Tentang kitab Mawalid. Jadi kitab Mawalid atau kitab Maulid, jamaknya Mawalid ya.
itu menjadi bagian amalan atau ritual yang penting dalam perayaan Maulid Nabi di Indonesia secara umum. Dan secara umum, ya pokoknya setiap Maulid itu ya ada tadi bacaan berjanjian, ada bacaan tibaan, bacaan qasidah burdah dan sebagainya. Yang terkenal di Indonesia itu terhimpun dalam kitab ini, Majmu'atul Mawalid ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa mungkin beli juga, tapi biar tahu saja maksudnya. Atau mungkin sebagian sudah umum ya, waktu kecil itu ya namanya tibaan, berjanjian itu sudah umum ya. Itu yang pertama ada Maulid Zaibai yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Az-Zaibai. Ini ulama dari Zabid, yaitu Yaman, abad 10 Hijriah. Berikutnya yang terkenal itu Berjanji yang ditulis oleh Ja'far Al-Berjanji. Dia mufti Syafi'iyah yang hidup di Mekah, yaitu sekitar abad 12 Hijriah. Kemudian ada Maulid Syaraful Anam. Kemudian ada Maulid Al-Azab. Kemudian ada qasidah burdah. Nah, ini nanti kita akan coba lihat perdalam sebenarnya. Kalau kita di Muhammadiyah tadi menganggap Maulidan itu persoalan keduniaan boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya orang Muhammadiyah perayaan Maulid pakai kitab ini itu bagaimana, boleh atau tidak? Nah, itu. Oke. Misalnya ini sekedar fatwa kita ya, fatwa yang ada di TJA, Tanya Jawab Agama Jilid 1 halaman 126 ya. Itu ketika ada pertanyaan ya tentang isi kitab Maulid itu. Jawaban Masih Sarji kita coba baca sebentar ya. Isi dari kitab-kitab Maulid itu memang ada baiknya. Ada baiknya itu maksudnya bercerita tentang sejarah kehidupan Nabi. Misalnya saya mengawali kajian tadi dengan mengutip kitab Maulid Al-Berjanji yang berbicara tentang kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Nah, itu artinya ada yang baik gitu, tidak semuanya jelek. Uraian yang mengandung puji-pujian yang baik bagi Nabi, misalnya ya Rasul salam alaik, itu juga boleh-boleh saja. Tapi misalnya di Maulid Syarafil Anam, Assalamu alaika Zainal Anbiya, ini boleh-boleh saja. Keselamatan bagimu Zainal Anbiya, perhiasan para nabi. Assalamu alaika Atqal Atqiya, ini boleh-boleh saja gitu. Tetapi isinya terkadang itu hulu, yaitu menganggap atau menyanjung Nabi secara berlebihan. Bahkan ada seolah mengindikasikan posisi Nabi itu sebagaimana Allah gitu. Itu yang tentu yang hati-hati ya. Ya misalnya ya, sholawat yang hulu itu ketika Majelis ditanya, itu di Maulid Berjanji itu ada isi-isinya yang berlebihan atau menyimpang ya. Sehingga kandungan atau isi kitab Maulid ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biar kita tahu ya. Soalnya kita meskipun nggak mengamalkan tiap minggu pasti dengar gitu. Itu banyak orang yang tibaan, berjanjian dan sebagainya. Isinya itu yang pertama sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi dengan sastra yang cukup tinggi. Sehingga kalau jenengan belajar bahasa Arab itu baru menghayati makna sastra yang tinggi ketika baca kitab Mawalid ini. Artinya orang belajar bahasa Arab kemudian tidak pernah baca kitab Mawalid, ya pemahaman bahasanya masih gersang gitu. Di situ memang ada positifnya. Tetapi terkadang ada riwayat-riwayat yang dhaif atau lemah. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Kemudian yang kedua isinya syair-syair pujian dan sanjungan kepada Nabi. Misalnya di Maulid Syaraful Anam tadi, Assalamu alaika Zainal Anbiya, Assalamu alaika Atqal Atqiya, Assalamu alaika Asfal Asfiya, Assalamu alaika Askal Asqiya, itu dan seterusnya ya. Itu. Dengan bahasanya cukup indah ya. Sehingga kalau jenengan dengar aja kadang juga kepalanya geleng-geleng Pak. Apalagi yang melantunkan suaranya enak. Tetapi kadang tadi ada muatan atau sikap hulu berlebihan dalam menyanjung Nabi.
Kemudian yang ketiga, isinya sholawat kepada Nabi. Tetapi sholawat-sholawat ini tentu bukan sholawat yang maksurah ya, yang bikinan para pensyair, para ulama yang ahli adab tadi. Oke. Nah, sekarang kita awali dari kitab Al-Barzanji. Ini ditulis oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji yang tadi hidup di abad 12. Beliau mufti Syafi'iyah. Mufti bermadzhab Syafi'i yang hidup di Mekah. Ini kitab yang cukup populer ya di kalangan masyarakat Indonesia ya, sehingga orang Jawa tadi menyebut Barzanji. Di antara isinya ini bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian kalau punya kitab Maulid ini ya. Di sana dikatakan ya, ini di awal-awal ya, Abtadiul Imla Bismidat Al-Aliyah atau ada, kemudian itu yang nomor 4 itu kan ada wa usallimu ala nur al-mausub bitaqaddum wal awwaliyah. Wa usalli, dan aku bersolawat, wa usallim, dan aku memberi salam, ala nur, atas cahaya al-mausuf yang disifati bitaqaddum, dengan yang dahulu, wal awaliyah, dan yang awal. Taqaddum dan awal itu kan Allah al-awwal wal akhir kan. Ini kan pemahaman dalam pandangan mereka ada yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya Nabi Muhammad yang diciptakan sebelum penciptaan alam semesta. Dan alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Al-muntakil fil ghurur al-karimah wal jibah. Yang berpindah-pindah di ubun-ubun dai-dai yang mulia. Artinya Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Bagaimana kondisi Nur Muhammad ini pada masa Nabi Adam. Itu ya dititipkan tadi. Di ubun-ubun dai yang mulia. Artinya pindah dari orang soleh ke orang soleh. Sampai nanti sampai ke diterima oleh ibunya Nabi Muhammad, yaitu Aminah, kemudian melahirkan Nabi Muhammad. Dalam pandangan tarjih tadi, yang disebut dengan Nur Muhammad, yang disifati dengan taqaddum wal awaliyah, ini dianggap paham yang tidak ada dalilnya dan cenderung hulu, melebih-lebihkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani atau Kristen terhadap nabinya tadi, dengan mengutip hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdu faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian di dalam kitab Ziba atau Ziba juga sama. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek ya. Dari kitab Barzanji yang ada di kitab ini semuanya bicara tentang Nur Muhammad. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mengutip semuanya. Yang mana Nur Muhammad ini sudah diciptakan kira-kira 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam itu. Misalnya dalam qasidah Al-Busiri, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Laulahu, seandainya tidak ada Nur Muhammad tadi, lam takhrujid dunya minal adami. Dunia ini tidak akan tercipta dari ketiadaan. Artinya wujudnya atau terciptanya dunia ini ya sebab Nur Muhammad. Kemudian berikutnya dipertegas ya tentang hakikat Nur Muhammad. Ini masih di Barzanji ya. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah. Maka tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad wa idharahu, dan melahirkan jisman wa ruhan, jism dan ruh, bisuratihi wa ma'nahu, naqalahu ila maqarihi min sodafati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qarib al-mujib bi an takuna umman li Mustafa. Tatkala Nur Muhammad tadi
Tadi kan Nur Muhammad kan sebelum Nabi Muhammad kan hanya dititipkan di dahi orang-orang tadi, orang-orang yang soleh tadi. Ketika Allah sudah mau melahirkan Nur Muhammad ini sehingga menjadi menjadi jism, menjadi ruh. Jism itu punya jasad, ruh, menjadi manusia maksudnya. Itu. Maka Allah memindah Nur Muhammad ini ke rahimnya ibunya, yaitu siapa? Aminah Az-Zuhriyah. Sehingga Aminah ini dipilih wanita yang mulia yang ditempati Nur Muhammad nanti akan melahirkan seorang nabi yang menjadi Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nah, pandangan semacam ini dalam fatwa tarjih dikatakan tadi, pandangan semacam ini tidak ada dasar yang kuat dari hadis yang sahih. Apalagi ini berhubungan dengan i'tiqad atau akidah. Dalam pandangan Muhammadiyah, akidah itu kan masih menjadi perdebatan. Seolah-olah PT Kitabul Iman kita itu mengatakan kalau dalam masalah akidah itu hadisnya harus mutawatir. Nah, ini hadisnya sahih saja tidak, dhaif saja tidak. Karena hadisnya nanti lebih cenderung kepada maudhu. Apa bisa dijadikan dasar atau landasan? Ini hanya sekedar memperkuat ya Bapak dan Ibu lain. Ada kritik hadis tentang Nur Muhammad. Ada sebuah kitab yang cukup bagus ya. Bapak Ibu sekalian yang bisa bahasa Arab bisa di-download di internetnya. Namanya Tanbihul Khuddaq. Ala butlani masya'a bainal anam min hadithi Nur al-Mansub li musannaf atau lil musannaf Abdi Razak. Ada buku yang mengkritisi tentang hadis yang populer sebagaimana yang diyakini oleh pengarang kitab-kitab mawalid tadi tentang Nur Muhammad itu, yang hadis itu disandarkan kepada Abdul Razak. Ini penting Bapak dan Ibu. Ulama yang memunculkan hadis tentang Nur Muhammad itu namanya Abdul Razak. Ahli hadis namanya siapa? Abdul Razak. Dalam kitabnya Musannaf. Di sana ya, hadisnya panjang ya, saya percepat saja. Hadisnya Jabir ibn Abdullah itu pernah bertanya kepada Nabi, an awwali syai'in khalaqallahu ta'ala minal makhluqat. Dari pertama kali yang diciptakan oleh Allah dari makhluknya. Maka Nabi menjawab Nurun nabiyyika ya Jabir. Allah pertama kali itu menciptakan nur nabiyyika, cahaya nabimu wahai Jabir. Wa khalaqa ba'dahu kulla syai'. Terus Allah menciptakan setelah menciptakan Nur Muhammad itu segala sesuatu. Wa khalaqa minhu kullu khair. Dan seterusnya ya. Hadis ini panjang sekali. Bahkan di kitab Musannaf Abdul Razak itu sampai 4 lembar. Kalau hadis panjang, itu dalam pandangan ahli hadis itu indikasi hadisnya enggak valid gitu. Apalagi hadisnya detail itu. Karena orang merekam, kalau jenengan misalnya saya ceramah itu merekam apa yang saya katakan semuanya jelas nggak bisa gitu. Sehingga mungkin ya yang diingat ya nggak secara total gitu. Kalau bisa detail itu berarti kalau dalam ahli hadis itu indikasi hadisnya dhaif atau bahkan maudhu gitu, palsu. Sehingga tadi menulis kitab tadi mengkritik otentisitas hadis ini atau validitas hadis ini, bahwasanya hadis ini dinilai hadis maudhu. Ya hadis buat-buatan saja gitu. Hadis ini kemungkinan juga tidak ditulis oleh Abdul Razak karena Abdul Razak itu bukunya yang cetakan terbaru nggak menampilkan hadis ini. Bisa jadi hanya disusupkan dengan beberapa indikasi atau asumsi yang menunjukkan hadis ini tidak valid ya. Yang pertama tadi hadisnya terlalu panjang, bahasanya mendetail itu. Ya, biasanya kalau hadis macam ini ya nggak valid. Yang kedua, yang meriwayatkan hanya Abdul Razak saja. Dari sekian ahli hadis itu tidak ada yang meriwayatkan selain Abdul Razak. Ini berarti indikasi hadisnya lemah karena satu perawi saja. Yang berikutnya, hadis ini
berlawanan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan ijma ummah, dan tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Contohnya berlawanan dengan Quran. Al-Quran menjelaskan manusia yang pertama itu Nabi Adam. Ini maknanya saja ya, nanti kalau saya sampaikan ayatnya semuanya waktunya nggak cukup. Yang Adam itu diciptakan minatin dari tanah. So, Al-Quran saja bicara manusia pertama itu Adam. Bagaimana tadi ada manusia pertama tapi nur. Kan tidak diciptakan dari tanah, tapi dari cahaya. Atau kombinasi antara cahaya dan nur. Kemudian berikutnya, tadi juga Nabi bilang kan, ana sayyidu waladi Adam, saya tuanya anak Adam, menunjukkan Nabi Muhammad itu ya dari segi unsur penciptaan ya sama dengan Nabi Adam, bukan berarti Nabi Muhammad dari cahaya, tidak. Yang berikutnya bertentangan dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, itu Allah yang pertama diciptakan itu aras, kemudian air, kemudian setelah itu nanti di riwayat Imam Ahmad pena, kolam, kemudian Allah bilang uktub, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. Tapi kalau tadi yang memahami Nur Muhammad, kan Nur Muhammad dulu kan menjadi penyebab ciptaan-ciptaan yang lain. Ternyata di hadis sahih yang lain sebelumnya itu Allah itu sudah ada, yang lainnya tidak ada. Wa kana arsyu alal ma. Dijelaskan arsy Allah itu di atas di atas air. Berarti arsy ada, air ada. Tapi Nur Muhammad kan bukan awal penciptaan, artinya bertentangan ya, dan seterusnya. Dan sehingga kesimpulannya dari penulis tadi, hadis itu dianggap hadis maudhu, artinya hadis buatan saja. Sehingga tadi bukan berasal dari Nabi. Kemudian berikutnya di kitab Berjanji ya, ada cerita mistis atau mitos. Ini yang penting ya. Coba kita baca ya. Walam matama min hamlihi ala rojih tis'atu ashurin qamariyah. Maka tatkala usia kandungan Aminah tadi sudah 9 bulan. 9 bulan itu waktunya apa, Pak? Waktunya melahirkan. Wa analiz zaman ayan jaliya anhu sodah hadara ummahu, mengunjungi ibunya Nabi yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Tadi lailata maulidihi, pada malam kelahirannya. Siapa yang mengunjungi? Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Wa Maryam, dan ibunya Isa atau Maryam ibn Imran. Fi niswatin minal hadirah al-Qudsiyah, beserta rombongan atau bidadari dari surga. Artinya bagaimana penulis kitab Maulid ini dapat informasi semacam itu? Wong Asia itu kan hidup di masa Nabi Musa, kan istrinya Fir'aun. Maryam itu ibunya Isa, Nabi yang hidup atau yang diutus sebelum Nabi Muhammad kan? Ya. Bagaimana kok mendatangi ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah Az-Zuhriyah, usia kandungannya berapa? 9 bulan. Ini ya jelas cerita mistis atau mitos atau khurafat. Berikutnya, ini mahalul qiyam, Pak. Ini yang penting ya. ini. Dalam kitab Mawalid, siapa a'immatun, para imam dawu riwayatin warawiyah, yang memiliki periwayatan, maksudnya ahli hadis. Fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marbah. Maka orang yang paling beruntung itu orang yang mengagungkan Nabi. Pandangan mereka menganggap bahwasanya apa? Ketika sudah baca kitab Maulid sampai mahalul qiyam, rohnya Nabi itu datang. Karena rohnya Nabi datang berarti Nabi sebagai tamu. Tamunya ini bukan sembarang tamu, tapi apa? Tamu manusia yang paling mulia kan?
ketika ada tamu yang paling mulia, maka yang harus dilakukan apa? Berdiri untuk menyambut kedatangannya. Itu. Oleh sebab itu kenapa itu ada anjuran mahalul qiyam. Nah ternyata di antara ulama Syafi'iyah itu sudah ada yang mengkritisi tentang mahalul qiyam. Kalau misalnya Sayyid Al-Barjanji, ini kan di abad 12 Hijriah, sekitar 18 Miladiyah kan. Dulu ada Imam As-Subki, yaitu At-Taqi As-Subki ya. Itu ada anggapan ketika dibacakan maulid, Imam At-Taqi As-Subki itu berdiri. Sehingga sama kitab I'anut Thalibin dijadikan dasar. Dulu yang mendasari ketika baca maulid tadi, berdiri itu Al-Imam At-Taqi As-Subki. Ini penting kan? Ya. Kemudian diikuti oleh ini Sayyid Barjanji. Kalau Imam Taqiyuddin As-Subki itu ya sekitar abad 9-10-an lah itu. Sayyid Barjanji kan tadi abad 12 Hijriah. Sehingga kalau Sayyid Barjanji ini kan belakangan. Itu dianggap apa? Menjadi dasar kalau baca maulid berdiri untuk memuliakan Nabi. Ternyata sama Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab fatwanya, ini coba Pak, ini pandangan ulama Syafi'iyah nih. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama yang sangat otoritatif dalam fikih gitu. Ini banyak dikagumi oleh pengikut mazhab Syafi'i. Coba bagaimana pendapatnya? Ma yaf'alu katsiran inda dzikri maulidihi wa wada ummihi lau minal qiyam bid'atun lam yarid fiha syai'un. Apa yang dilakukan oleh orang awam ketika membacakan maulid Nabi itu berdiri itu bid'ah. Lam yarid fiha syai'un. Tidak ada dasar yang datang dari Nabi. Dianggap apa? Bid'ah. Kemudian berikutnya dia mengatakan, ala anna nas innama yaf'alun nahu dzalika ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berdiri melakukan demikian itu menganggap memuliakan kedatangan Nabi dalam keyakinan mereka. Karena Ibnu Hajar Al-Haytami wal awam ma'dzuruna bidzalik. Kalau orang awam itu mungkin enggak ma'dzur. Ditolerir. Kalau dia melakukan itu karena enggak tahu, pokoknya ngadeg yang ngadeg kan gitu. Bi khilafil khawas. Berbeda dengan orang yang alim, fala yang bagi lahu fi'luhu, maka itu tidak boleh gitu. Artinya kalau orang sudah paham ya tidak usah melakukan. Tapi kalau misalnya hanya ikut-ikutan saja dan nggak paham itu ya masih dimaafkan. Tapi kalau sudah paham itu ya la yang bagi lahum fi'luhu, karena itu dianggap perbuatan bid'ah. Ya itu. Ini pendapatnya ya Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri gitu loh. Termasuk ulama Syafi'i. Oke. Berikutnya ya, intinya mahalul qiyam itu di semua kitab maulid ada mahalul qiyamnya ya. Yang dianggap tadi rohnya Nabi datang. Maka ekspresi memuliakan Nabi ya dengan berdiri. Ya ternyata di pendapatnya hanya yang dilakukan oleh Taqiyuddin As-Subki. Sebagian kajian sejarah, Taqiyuddin As-Subki itu ketika menghadiri itu Al-Jami' Al-Amawi, masjid apa namanya, masjid umum, masjid jami' di kota Damaskus. Ketika itu ada maulid, dia berdirinya itu bukan menganggap Nabi datang, mungkin lagi sakit, lagi pokoknya pengen apalah gitu, kesel. Itu dipahami orang berdirinya itu menyambut kedatangan Nabi gitu. Itu kan masih multitafsir bagi orang yang pro maulid ya dianggap berdirinya As-Subki itu menghormati kedatangan Nabi. Padahal kan ulama berdiri itu kan macam-macam. Bisa jadi dia lagi kesel, ngadeg, keselungguh, kemudian kemudian berikutnya kan dikritik oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami kan. Ibnu Hajar Al-Haytami menganggap tadi ulama Syafi'iyah juga bahwasanya
bid'ah tadi, yang tidak ada dalilnya. Kemudian kitab Syaraful Anam, ini berikutnya ya. Ini di TJA, tanya jawab kita juga sudah dibahas, Pak. Kitab Syaraful Anam, ini kitabnya ya. Ini tadi diawali Assalamualaikum Zainal Anbiya, ini enggak masalah. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Tapi ke bawah terus ada Assalamualaikum ya Mahya Dunub. Selamat atasmu, maksudnya wahai Muhammad, wahai penghapus dosa. Ini kan otoritas Allah. Ya, bukan otoritas Nabi, makanya ini tidak boleh. Kemudian ke bawah lagi ada Assalamualaikum ya kahfu wa maksud. Selamat atasmu Muhammad, wahai naungan dan tujuan. Tidak boleh, karena hanya Allah saja yang menjadi tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, Assalamualaikum ya dukhrul uswat. Selamat atasmu Muhammad, wahai harapan para durhaka. Masa Nabi Muhammad menjadi harapan pelaku dosa kan gitu. Kan enggak juga. Nabi Muhammad tentu yang mengajak umatnya untuk melakukan kebaikan. Berikutnya ini Qasidah Busiri, ini yang ditulis oleh Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad al-Hamadani yang meninggal abad 7 Hijriah. Ini coba ya. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka indahu hululil hadithil amami gitu. Wahai hamba yang paling mulia, mali man aludu bihi, kepada siapa aku berlindung selain kepada engkau. Ketika terjadi peristiwa yang dahsyat nanti pada saat hari kiamat gitu. Kemudian walayadhika Rasulullah jahuka bih. Ada yang baca idil, ada yang baca idal. Idal karimu tajalla bismi muntakimi. Fa inna min judika dunya wa dharataha. Sesungguhnya min judika dari kemurahanmu, atau orang Jawa lumanmu, wahai Muhammad, ad-dunya, dunia wa dharataha, dan akhirat. Masa dunia ini hasil kemurahan Nabi Muhammad. Wa inna min ulumika, dan di antara ilmumu wahai Muhammad, ilmal lauhi, kamu bisa mengetahui lauhul mahfud, wal qalami, dan apa yang ditulis oleh pena. Ini Allah atau Muhammad? Apa Pak ini? Nggak seharusnya ini ditujukan kepada Allah atau ditujukan kepada Nabi Muhammad? Ditujukan kepada Allah, tapi ini kan ditujukan kepada Muhammad dengan diawali apa? Ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling Ya ini kalau dibalik menjadi apa? Ya khaliqo al khalqi, wahai pencipta makhluk. Itu boleh. Kalau ini dibaca diganti oleh Allah, misalnya diganti akramal khalqi, itu kan manusia yang paling mulia kan? Kalau diganti ya khaliqal khalqi, wahai pencipta segala ciptaan, itu boleh. Tapi ini kan ditujukan kepada Nabi gitu. Oke. Sehingga tadi ada gulu, Pak. Kemudian kesimpulannya ini dari kajian kita, ya kitab Mawalid itu sebenarnya sebagai karya sastra perlu untuk diapresiasi ya. Karena kan kitab Mawalid itu lahir sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi, kemudian memunculkan karya sastra gitu. Dan karya sastra itu ya bagian dari agama itu yang perlu untuk diapresiasi. Sebenarnya boleh-boleh saja orang membuat prosa, membuat puisi untuk memuji atau menyanjung Nabi. Tapi bagaimana kalau meritualkan dan membaca kitab Mawalid dalam perayaan Maulid, itu yang tidak diperkenankan. Artinya kalau kita di Muhammadiyah merayakan Maulid kemudian meritualkan kitab Mawalid, itu ya tentu tidak gitu. Jadi tidak diperkenankan. Kemudian ada unsur-unsur gulu tadi, berlebihan. Kemudian ada TBCS yang ini harus dihindari. Nah, sehingga yang ketiga, yang terakhir, bagi yang alim atau yang ahli boleh membaca dan mengajarkan atau taklim kitab Mawalid, tetapi dengan
prinsip tetap menjaga akidah shahihah dan menghindari TBCS. Artinya kalau kita ambil yang positif saja, Pak. Misalnya tadi yang bicara tentang kelahirannya Nabi, ya tidak ada masalah ya. Tanggalnya tadi loh. Tapi kan tidak semua kita bisa memilah ini yang sesuai, ini yang tidak. Itu kecuali bagi orang yang alim, seorang kiai, seorang ulama, sehingga bisa menjelaskan ini yang baik, ini yang tidak. Nah, sehingga kesimpulannya kalau di Muhammadiyah, kalau misalnya maulidan, ya tidak ada ritual pembacaan kitab maulid. Oke. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Silakan dari yang online yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, monggo.